Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Mu'alifah dari Prodi PGMI semester 5A. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul Konsep Bimbingan dan Konseling. Pengertian bimbingan. Bimbingan merupakan upaya membimbing untuk membantu mengoptimalkan individu. Model pembimbingan yang berkembang saat ini adalah bimbingan perkembangan. Visi bimbingan perkembangan adalah bersifat edukatif, pengembangan, dan orientasi. Tujuan bimbingan. Tujuan pemberian layanan bimbingan ialah agar individu dapat merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, serta kehidupannya pada masa yang akan datang. Pengembangan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya seoptimal mungkin, menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, serta lingkungan kerjanya, dan mengatasi hambatan serta kesulitan yang dihadapi dalam studi, menyesuaikan dengan lingkungan pendidikan, masyarakat, atau lingkungan kerja. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, mereka harus mendapatkan kesempatan untuk mengenal dan memahami potensi, kekuatan, serta tugas-tugasnya, mengenal dan memahami potensi-potensi yang ada lingkungannya, mengenal dan menentukan tujuan serta rencana hidupnya, serta rencana pencapaian tujuan tersebut, memahami dan mengatasi kesulitan-kesulitan sendiri, menggunakan kemampuannya untuk kepentingan dirinya, lembaga tempat kerja, dan masyarakat, menyesuaikan diri dengan keadaan dan tuntutan dari lingkungannya, serta mengembangkan segala potensi dan kekuatan yang dimilikinya secara tepat, teratur, dan optimal. Fungsi bimbingan. Minimal ada 4 fungsi bimbingan, yaitu sebagai berikut. Fungsi pengembangan merupakan fungsi bimbingan dalam mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki individu. Fungsi penyaluran merupakan fungsi bimbingan dalam membantu individu memilih dan menetapkan penguasaan karir atau jabatan serta sesuai dengan minat, bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadian lainnya. Fungsi adaptasi yaitu fungsi membantu para pelaksana pendidikan, khususnya guru atau dosen, widyasar, dan wali kelas untuk mengadaptasi program pendidikan bertahap, latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan individu. Fungsi penyesuaian yaitu fungsi bimbingan dalam membantu individu menemukan penyesuaian diri dan mengembangkan secara optimal. Prinsip-prinsip bimbingan. Pelaksanaan bimbingan perlu memperhatikan beberapa prinsip, yaitu sebagai berikut. Bimbingan adalah proses membantu individu agar mereka dapat membantu dirinya sendiri dan menyelesaikan masalahnya yang dihadapi. Hendaknya bimbingan bertitik tolak atau berfokus pada individu yang dibimbing. Bimbingan diarahkan pada individu dan tiap individu memiliki karakteristik sendiri. Oleh karena itu, bimbingan beragam, pemahaman beragaman, dan kemampuan individu yang dibimbing serta diperlukan dalam pelaksanaan bimbingan. Masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh tim pembimbing di lingkungan lembaga pendidikan hendaknya diserahkan kepada ahli atau lembaga yang berwenang melaksanakannya untuk menyelesaikannya. Bimbingan dimulai dengan identifikasi kebutuhan yang disarankan oleh individu yang akan dibimbing. Bimbingan harus luas dan fleksibel sesuai dengan kebutuhan individu dan masyarakat. Program bimbingan di lingkungan lembaga pendidikan tersebut tertentu harus sesuai dengan program pendidikan pada lembaga yang bersangkutan. Hendaknya pelaksanaan program pembimbingan dilakukan oleh atau dikelola oleh orang yang memiliki keahlian dalam membimbing dan bekerja sama menggunakan sumber-sumber yang relevan yang berada dalam ataupun di luar lembaga penyelenggara pendidikan. Hendaknya pelaksanakan program bimbingan dievaluasi untuk mengetahui hasil dan pelaksanaan program. B. Konsep konseling. 1. Pengertian konseling. Konseling adalah upaya membantu individu melalui proses interaksi yang bersifat pribadi antara konselor dan konseli agar konseli mampu memahami diri dan lingkungannya, mampu membuat keputusan dan menentukan tujuan berdasarkan nilai yang diyakininya sehingga konseli merasa bahagia dan efektif perilakunya. Ciri-ciri konseli profesional sebagai berikut. Konseli merupakan suatu hubungan profesional yang diadakan oleh seorang konselor yang sudah dilatih untuk pekerjaan itu. Dalam hubungan bersifat profesional itu, klien mempelajari keterampilan pengambilan keputusan, penyelesaian masalah, serta tingkah laku atau sikap-sikap baru. Hubungan profesional itu dibentuk berdasarkan sukarela antar klien dan konselor. ASCA
American School Counselor Association mengemukakan bahwa konseling adalah hubungan tatap muka yang bersifat rahasia, penuh dengan sikap penerimaan dan pemberian kesempatan dari konselor kepada klien konselor mempergunakan pengetahuan dan keterampilannya untuk membantu klien mengatasi masalah-masalahnya. Ada ahli yang mengklasifikasi konseling berdasarkan fungsinya menjadi 3 kelompok, yaitu suportif, reduktif, dan rekonstruktif. Konseling juga dibedakan berdasarkan metodenya, yaitu metode direktif dan non-direktif. Display Walsh dan Touch 1980 mengelompokkan konseling berdasarkan penekanan masalah yang diselesaikan, yaitu penyelesaian pribadi, pendidikan, dan karir. Stetzer dan Stock 1980 mengelompokkan konseling berdasarkan kawasan atau ranah perilaku yang merupakan kepeduliannya, yaitu konseling yang berorientasi pada ranah kognitif dan konseling yang berorientasi pada ranah afektif. Ahli lain Preston 1966 lebih secara rinci mengelompokkan pendekatan konseling menjadi 5 kelompok, yaitu pendekatan rasional, teori belajar psikoanalitik, perseptual fenomenologis, dan eksistensial. C. Karakter utama kegiatan konseling. Konseling merupakan salah satu bentuk hubungan yang bersifat membantu. Hubungan dalam konseling bersifat interpersonal. Hubungan konseling terjadi dalam bentuk wawancara secara tatap muka antara konseling dan klien. Keefektifan konseling sebagian besar ditentukan oleh kualitas hubungan antara konseling dan kliennya. Tujuan konseling. Dari seluruh pengertian konseling yang ada, Setterdenstone 1980 menyimpulkan bahwa yang menjadi tujuan konseling pada umumnya dan di sekolah pada khususnya adalah sebagai berikut, yaitu mengadakan perubahan perilaku pada diri klien sehingga memungkinkan hidupnya lebih produktif dan memuaskan, memelihara dan mencapai kesehatan mental yang positif, menyelesaikan masalah, mencapai keefektifan pribadi, mendorong individu mampu mengambil keputusan yang penting bagi dirinya. Cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.